Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah strategis pada penerapan model produksi on demand di industri footwear. Yang pertama yaitu menganalisis pasar dan permintaan, itu dengan memahami tren dan preferensi pelanggan, dan juga mengidentifikasi permintaan atau demand pasar. Hal ini penting dilakukan untuk menunjang memudahkan keputusan manajemen seperti contoh untuk ketersediaan material, yaitu untuk barang mana sih yang barang mana sih yang harus diperbanyak materialnya gitu. Kan produk di dalam suatu merek itu kan produknya bisa ada banyak dan dengan mengetahui produk mana sih yang lebih unggul di pasaran, maka ketersediaan materialnya lebih banyak. Contohnya seperti itu. Lalu dengan mengetahui tren dan preferensi dan permintaan pasar yang sudah kita pahami, itu juga menunjang manajemen untuk produk mana sih yang mesti kita tumbuhkan dan dari kalangan mana sih produk ini bisa dipasarkan lebih jauh gitu. Selanjutnya yaitu pengembangan platform e-commerce yang lebih responsif dan user-friendly dan mampu menangani produk on demand. Karena mengapa? Karena platform ini sangat penting karena produk yang akan dihasilkan ini adalah produk yang sangat customized, yang mana sangat eh, sangat customized. Kata lainnya yaitu eh, sangat banyak variabel yang mesti diinput oleh eh, konsumen, kayak misalnya menginput ukuran, warna, model, eh, dan jenis kaki orang itu kan masing-masing sangat unik gitu kan. Tidak semua jenis kaki itu eh, sama. Jadi platform e-commerce yang mampu mampu menangani eh, produksi on demand ini sangatlah penting gitu. Yang ketiga yaitu kesediaan material, yaitu dengan memastikan ketersediaan material dan memastikan stok material dapat diakses dengan cepat. Ini sangat penting karena produk yang akan dihasilkan ini adalah produk on demand yang mana pada saat dipesan produk ini dibuat pada saat setelah mendapatkan pesanan, bukan produk yang ready stock. Dan selanjutnya yaitu langkah teknologi produksi, yaitu menginvestasikan pada pemotong otomatis dan sistem manufaktur yang terotomatisasi. Juga menginvestasikan pada teknologi 3D printing. Teknologi 3D printing ini sangat berguna sekali untuk produk on demand di industri footwear karena highly customized karena jenis produknya itu highly customized sekali gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model produksi on demand pada industri footwear. Bentuknya akan seperti apa sih? Yang pertama yaitu proses produksinya terpusat, manajemen inventarisnya itu yang efisien, pengirimannya cepat dan efisien, dan mengutamakan feedback dari pelanggan. Dengan proses produksi yang terpusat, eh,
terpusat dan terintegrasi untuk mengoptimalkan aliran kerja dan menghindari waktu tunggu yang tidak perlu antara tahap produksi. Dan dalam proses produksi terpusat ini juga dilakukan koordinasi antar departemen produksi untuk merespon dengan cepat pesanan yang diterima, yaitu dalam rangka manajemen inventaris yang efisien dengan mengurangi inventaris yang tidak terjual dengan memproduksi sepatu hanya setelah pesanan diterima, lalu memantau dan mengelola stok bahan baku dan barang jadi dengan sistem manajemen inventaris yang terintegrasi. Model selanjutnya yaitu pengiriman cepat dan efisien dengan membangun sistem pengiriman yang cepat dan efisien untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat waktu dan juga merampingkan proses pengiriman dengan menyesuaikan jadwal pengiriman dengan waktu produksi yang optimal. Lalu feedback pelanggan ini sangat penting karena hubungannya dengan permintaan feedback pelanggan ini sangatlah penting. Kami mengumpulkan feedback pelanggan secara teratur untuk memahami kepuasan pelanggan dan mengidentifikasi area mana yang mesti diperbaiki. Lalu menggunakan data feedback pelanggan tersebut untuk terus meningkatkan proses produksi dan menyesuaikan penawaran produk dengan kebutuhan pelanggan. Lalu selanjutnya step by step produksi on demand pada industri footwear ini apa saja sih? Yang pertama, pesanan diterima melalui e-commerce, melalui toko online atau app, atau platform e-commerce yang lain, dengan informasi pesanan yang didapatkan dari konsumen, seperti contoh model, ukuran, warna, dan spesifikasi khusus, bentuk kaki, dan sebagainya. Kita terima informasinya. Yang kedua, lalu pesanan diverifikasi dengan diperiksanya detail pesanan untuk memastikan spesifikasi, lalu memverifikasi pesanan agar sesuai dengan standar dan kualitas. Yang ketiga yaitu pesanan diproses. Pesanan disampaikan ke departemen produksi dengan instruksi yang jelas. Informasi pesanan diteruskan ke berbagai stasiun produksi. Lalu kemudian pemilihan material untuk pembuatan sepatu dipilih berdasarkan spesifikasi pesanan, material disesuaikan jumlah dan jenis. Selanjutnya, pola dan pemotongan material, pola sepatu disiapkan berdasarkan ukuran dan model, lalu material dipotong sesuai dengan pola dengan presisi menggunakan peralatan pemotong otomatis atau manual. Harapannya sih untuk produksi on demand ini yang jelas untuk memenuhi permintaan konsumen, otomatis atau manual adalah pilihan. Namun jika load-nya sudah banyak, butuh menginvestasikan untuk ke depannya otomatisasi produksi, jadi tidak manual gitu. Selanjutnya pembuatan komponen sepatu, komponen footwear. Komponen sepatu diproduksi terpisah seperti bagian atas, bagian bawah, bagian sol, masing-masing disiapkan untuk disatukan menjadi sepatu yang lengkap. Selanjutnya dilakukan proses perakitan, komponen sepatu dirakit sesuai desain yang ditentukan. Jahitan, perekatan, dan pemasangan dilakukan dengan presisi tinggi demi kualitas terbaik. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kualitas. Setiap sepatu melewati pemeriksaan kualitas untuk mendeteksi cacat atau kekurangan. Selanjutnya pengiriman. Sepatu yang selesai diproduksi dikemas rapi dan siap untuk dikirim. Informasi pengiriman dan nomor pelacakan diberikan kepada pelanggan untuk memantau status pengiriman.
Selanjutnya yaitu pemenuhan pesanan on demand. Produksi sepatu dimulai setelah pesanan diterima, mengurangi inventaris tidak terjual dan limbah, fleksibilitas produksi meningkat karena dapat menyesuaikan permintaan dengan lebih baik. Selanjutnya terdapat Five Forces Porter, analisis Porter Five Forces ini menjelaskan di samping memahami faktor-faktor eksternal dengan pastel, analisis Porter ini memungkinkan kita untuk melihat industri footwear dari perspektif daya saing dan potensi keuntungan. Ini membantu dalam memahami bagaimana industri tersebut beroperasi dan bagaimana posisi relatif dari perusahaan dalam industri tersebut. Yang pertama, ancaman pesaing baru. Indonesia sebagai eksportir alas kaki terbesar ke-6 di dunia menghadapi potensi ancaman dari pesaing baru karena pertumbuhan ekspor yang signifikan. Namun, kehadiran merek internasional besar seperti Nike, Adidas, dan Puma menunjukkan tingkat kompetisi yang tinggi dan barrier masuk yang signifikan bagi pesaing baru. Yang kedua, daya tawar pemasok. Sektor alas kaki Indonesia menghadapi tantangan dalam ketergantungan pada impor bahan baku seperti kulit yang menunjukkan pemasok memiliki daya tawar yang tinggi. Namun, ada peluang untuk meningkatkan keterkaitan dengan pemasok bahan baku domestik untuk mengurangi ketergantungan ini. Yang ketiga, mengenai daya tawar pembeli, pasar ekspor utama Indonesia adalah Amerika Serikat yang menunjukkan pembeli memiliki daya tawar yang signifikan. Untuk meningkatkan daya tawar, Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan merek sendiri dan layanan bernilai tinggi. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Penggunaan bahan sintetis seperti poliuretan, PU, dan polivinil klorida atau PVC dalam produksi menunjukkan adaptasi industri terhadap alternatif kulit. Dengan mengembangkan produksi bahan baku sintetis lokal, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada bahan impor dan mengatasi ancaman pengganti. Yang kelima yaitu rivalitas antar pesaing. Tingkat persaingan yang tinggi dalam industri, baik dari produsen lokal maupun internasional, menekankan perlunya inovasi, efisiensi operasional, dan strategi pemasaran yang efektif.